yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti bangunan, jembatan, bendungan, jalan, atau beberapa aset yang berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini, isu utamanya adalah bagaimana mengalokasikan pendapatan kontrak dan beban kontrak ke dalam periode akuntansi ketika pekerjaan konstruksi dilakukan. Kontrak konstruksi terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama kontrak harga tetap, yaitu kontrak konstruksi di mana kontraktor menyepakati nilai kontrak yang telah ditentukan. Nah, yang kedua adalah kontrak biaya plus, yaitu kontrak konstruksi yang menyepakati bahwa kontraktor mendapat pergantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan ditambah imbalan dengan presentasi terhadap biaya atau imbalan utang. Saya di sini akan menjelaskan contoh dari penentuan nilai pendapatan kontrak. Soalnya yaitu suatu kontrak membuat klausul tentang instalasi biaya atau penyesuaian biaya untuk menyesuaikan harga kontrak terhadap tingkat inflasi yang diinginkan pemerintah. Nilai kontraknya itu sebesar 2 miliar dan tingkat inflasinya adalah 7%. Maka tentukan jumlah kenaikan pendapatan kontrak untuk periode tersebut. Di sini rumusnya yaitu yang pertama adalah nilai kontrak dikali dengan tingkat inflasi, yang dimana tadi nilai kontraknya adalah 2 miliar dan tingkat inflasinya adalah 7%, maka 2 miliar dikali 7%, maka hasilnya adalah 14 miliar. Kadang suatu kontrak konstruksi memuat klausul tentang penalti yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor. Maka di sini ada nilai yang disetujui dalam kontrak awal adalah senilai 3 miliar. Penalti yang disetujui adalah 2 juta per hari keterlambatan. Nah, penyelesaian kontrak mengalami keterlambatan itu selama 10 hari. Nah, di sini tentukan beberapa penurunan pendapatan kontrak. Maka rumus yang digunakan adalah penalti yang disetujui dikali jumlah hari keterlambatan. Nah, penalti yang disetujui tadi 2 juta dikali dengan keterlambatan selama 10 hari, yaitu 10 hari. Nah, hasilnya adalah 20 juta. 20 juta ini adalah penurunan pendapatan kontrak. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dibedakan menjadi dua metode. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian, dan yang kedua adalah metode biaya terpulihkan. Pada metode presentasi penyelesaian, hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, dan jika semua kondisi, yang pertama, total pendapatan kontrak yang dapat diukur secara andal, dan yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomis yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahapan penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya kontrak yang dapat diatasi pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal, sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Nah, pada metode biaya terpulihkan dipakai hanya ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi yang disyaratkan untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian. Selanjutnya kita menggunakan metode presentasi penyelesaian. Di sini ada perhitungan presentasi penyelesaian dengan menggunakan cost to cost basic. Contohnya pada PT Buana mempunyai kontrak senilai 18 miliar. Estimasi biayanya yaitu senilai 16 miliar selama 3 tahun. Pada akhir tahun, estimasinya naik sebesar 16 miliar 200 juta. Nah, tabelnya yaitu yang pertama, biaya kontrak yang terjadi pada tahun pertama itu senilai 4 miliar. Nah, tahun kedua itu 11 miliar 664 juta. Tahun ketiga 16 miliar 200 juta. Nah, pada biaya kontrak untuk menyelesaikan itu tahun pertama 12 miliar, tahun kedua itu 4 miliar 536 juta. Di tahun ketiga itu kosong. Nah, tagihan termin pada tahun pertama itu 3 miliar 600 juta, pada tahun kedua itu 9 miliar 600 juta, tahun ketiga 4 miliar 800 juta. Nah, penerimaan kas pada tahun pertama senilai 3 miliar, tahun kedua 7 miliar, tahun ketiga 8 miliar. Tabel perhitungan penyelesaian pekerjaan konstruksinya, harga kontrak pada tahun pertama itu 18 miliar, tahun kedua 18 miliar, tahun ketiga 18 miliar. Dikurangi estimasi biaya, ya biaya kontrak yang terjadi itu 4 miliar,
pada tahun pertama, pada tahun kedua itu 11.664 juta, pada tahun ketiga itu 16.200 juta. Biaya kontrak untuk menyelesaikan itu senilai 12 miliar. Tahun pertama, tahun kedua 4.536 juta, pada tahun ketiga kosong, karena tadi di sini kosong. Selanjutnya, estimasi total biaya kontrak konstruksi. Di sini tahun pertama 16 miliar, tahun kedua 16.200, tahun ketiga 16.200 juta. Estimasi laba kotor itu senilai 2 miliar. Ini didapatkan dari 18 miliar itu harga kontrak dikurang dengan 16 miliar. 16 miliar dari estimasi total biaya kontrak. Itu dapat hasilnya laba kotornya 2 miliar. Di tahun kedua itu dapat laba kotornya 1.800 juta, juga dikurangi dari 18 miliar dikurang dengan 16.200. Yang tahun ketiga 1.800 juta juga didapat dari hasil pengurangan 18 miliar dikurang dengan 16.200 juta. Selanjutnya, persentase penyelesaian ini didapat dari biaya kontrak yang terjadi itu 4 miliar dibagi dengan estimasi total biaya kontrak itu 16 miliar, dapat persentasenya 25%. Sama di tahun kedua juga seperti itu, dapat 72%, dan tahun ketiga itu 100%. Nah, dapat di tahun pertama itu 4 miliar, dan di tahun kedua itu 11.664 juta, di tahun ketiga 16.200 juta. Selanjutnya 16 miliar di tahun pertama, di tahun kedua 16 miliar di 200 juta, di tahun ketiga 16.200 juta. Jurnalnya kita buat untuk mencatat biaya konstruksi pada pekerjaan dalam proses itu di debit pada tahun pertama 4 miliar, di kredit material kas dan utang itu tahun pertama 4 miliar, di tahun kedua yang di debitnya pekerjaan dalam proses tadi 7.664 juta, kreditnya 7.664 juta. Di tahun ketiga debitnya 4.536 juta, kreditnya 4.536 juta. Untuk tagihan termin, piutang usaha di debit itu 3.600 juta di tahun pertama, untuk kreditnya termin itu 3.600 juta. Untuk di tahun kedua itu piutang usaha di debit 9.600 juta, di terminnya kreditnya tahun kedua 9.600 juta. Pada tahun ketiga piutang usaha di debitnya 4.800 juta, di kreditnya termin itu 4.800 juta. Lanjut untuk penerimaan tagihan. Kas di debit pada piutang usaha kredit. Kasnya pada tahun pertama itu 3 miliar di debit, piutang usaha tahun pertama 3 miliar di kredit. Pada tahun kedua itu kasnya di debit 7 miliar, kreditnya 7 miliar juga. Di tahun ketiga debit 8 miliar, di kredit 8 miliar. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada estimasi pendapatan beban dan laba. Nah, perhitungan pada tahun pertama itu adalah pendapatan. Nah, akumulasi pendapatan pada tahun pertama itu senilai 4.500 juta. Nilai ini itu didapat dari perhitungan 18 miliar dikali 25%. Nah, selanjutnya yaitu beban. Pada beban nilai pada akumulasi tahun pertama itu senilai 4 miliar. Nah, selanjutnya laba kotor. Perhitungan mencari laba kotor itu adalah akumulasi pendapatan dikurang dengan akumulasi beban, yaitu 4.500 juta dikurang dengan 4 miliar, dapat hasilnya adalah 500 juta. Nah, dipindahkan ke diakui periode berjalan, yaitu dengan nilai yang sama karena masih tahun pertama. Nah, selanjutnya tahun kedua yaitu pendapatan akumulasinya yaitu 12.960 juta. Didapat dari perhitungan 18 miliar dikali 72%. Selanjutnya beban nilai pada akumulasinya yaitu 11.664 juta. Nah, laba kotornya adalah 12.960 juta dikurang dengan 11.664 juta. Hasilnya yaitu 1.296 juta. Perhitungan akumulasi itu yang tahun pertama dipindahkan pada
tahun pertama tadi 4.500.000. Nah, yang kedua beban 11.664 ini dikurang dengan yang tahun pertama beban 4 miliar. Maka hasilnya yang didapatkan itu 8.460.000.000 dan yang beban itu 7.264.000.000. Nah, hasil ini itu dikurang 8 kepada diakui periode berjalan tabel ketiga, yaitu pendapatan itu dikurang dengan beban. Maka laba kotornya dapat 796 juta. Nah, selanjutnya pada tahun ketiga itu pendapatannya pada tabel akumulasi itu senilai 18 miliar. Nah, 18 miliar ini didapat dari perhitungan 18 miliar dikali 100%. Maka hasilnya 18 miliar. Nah, selanjutnya beban, nilai beban pada tabel akumulasi tahun ketiga yaitu 16.200.000.000 dan laba kotornya didapat 18 miliar itu dikurang dengan 16.200.000.000. Maka hasilnya adalah 1.800.000.000. Dan cara mencari tabel kedua yang diakui periode lalu pada tahun ketiga itu nilai akumulasi pada tahun kedua dipindahkan ke tabel kedua yang diakui periode lalu pada tahun ketiga dan dikurang dengan hasil perhitungan dari tabel pertama akumulasi, yang mana 18 miliar itu dikurang 12.960 yang tabel tahun kedua itu dapat hasilnya 5.040.000.000. Nah, yang kedua pada beban 16.200.000.000 itu dikurang beban yang akumulasi tahun kedua. Yang ini dapat hasilnya 4.536.000.000. Maka hasil akhir laba kotor pada tahun ketiga itu pada tabel yang diakui periode berjalan tahun ketiga yaitu 504 juta.
beban konstruksinya yaitu 4.536.000.000 dan laba diakuinya yaitu 504 juta. Maka total dari keseluruhan tahun pertama tahun kedua tahun ketiga yaitu 18 miliar. Nah, pada tahun ketiga, ini akhir tahun ketiga, itu menutup proyek yang sudah selesai senilai 18 miliar. Maka hasil totalnya pada akhir tahun ketiga yaitu 18 miliar. Selanjutnya kita mencari dari penyajian pada laporan keuangan. Pada laporan laba rugi ini tinggal memindahkan saja dari estimasi tadi, yang dimana pendapatan kontraknya setahun pertama tahun kedua tahun ketiga, pendapatan kontrak dan laba kotornya juga sama. Nah, selanjutnya kita mencari aset ancam. Di sini kasnya itu sudah ada ya. Nah, pada tahun kontraknya itu senilai 900 miliar, 900 juta itu didapat dari perhitungan pada 500 juta dikurang dari 3 miliar 600 juta. Yang selanjutnya yaitu piutang termin senilai 600 juta ini didapat dari perhitungan 3 miliar 600 juta dikurang 3 miliar. Nah, selanjutnya kita mencari liabilitas lancar. Pada liabilitas lancar itu utang brutonya senilai 240 juta itu didapat dari 900 juta ditambah 8 miliar 460 juta dapat hasilnya 9 miliar 600 juta. Selanjutnya ini adalah contoh dari perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi yang mengalami kerugian. Di sini contohnya yaitu PT Ambarawa membangun jembatan untuk pelanggannya. Di tahun kedua estimasi biayanya yaitu 3 miliar 250 juta dan biaya yang terjadi pada tahun kedua itu adalah 2 miliar. Nilai kontraknya yaitu 5 miliar 500 juta. Nah, di sini data tahun pertamanya yaitu harga kontraknya senilai 5 miliar 500 juta, beban periode yang berjalan itu 1 miliar, estimasi biaya penyelesaiannya itu 4 miliar. Persentase penyelesaiannya itu 25%. Nah, selanjutnya pendapatan yang diakui itu 1 miliar 375%. Ini tuh didapat dari hasil harga kontrak itu dikali dengan persentase penyelesaian, yaitu dapatlah hasilnya 1 miliar 375 juta. Nah, lanjut laba kotor pada tahun pertama itu adalah 375 juta. Ini didapat dari hasil perhitungan pendapatan yang diakui itu dikurang dengan beban periode yang berjalan itu 1 miliar 375 juta dikurang 1 miliar. Selanjutnya persentase tahun kedua itu 57,14%. Ini tuh didapat dari perhitungan 2 miliar ditambah 1 miliar dibagi 5 miliar 250 juta. Nah, selanjutnya pendapatan yang diakui sampai tahun kedua itu senilai 3 miliar 142 juta 700 ribu. Nah, di sini didapat dari hasil perhitungan dari 5 miliar 500 juta dikali dengan persentase tahun kedua yaitu 57,14%. Selanjutnya yaitu pendapatan pada tahun kedua itu diakui senilai 1 miliar 767 juta 700 ribu. Ini tuh didapat dari hasil pengurangan dari 3 miliar 142 juta 700 dikurang 1 miliar 375 juta. Nah, maka PT Ambarawa ini mengalami rugi sebanyak yang pertama itu pendapatan kontrak itu senilai 1 miliar 767 juta 700 ribu dan beban kontraknya yaitu 2 miliar. Maka ruginya adalah hasil dari pendapatan kontrak itu dikurang dengan beban kontrak, maka dapat hasilnya 232 juta 300 ribu. Selanjutnya jurnal dari perhitungan penyelesaian tadi adalah beban kontrak di debit itu 2 miliar, di kreditnya pendapatan kontrak 1 miliar 767 juta 700 ribu, dan pekerjaan dalam proses atau ruginya itu 232 juta 300 ribu. Jadi total nilai kontrak masih memberikan laba senilai 250 juta. 250 juta ini didapatkan dari hasil perhitungan 5 miliar 500 juta dikurang dengan 5 miliar 250 juta. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode biaya terpulihkan. Nah, di sini ada data pada tahun pertama itu pendapatannya tabel akumulasi itu senilai 4 miliar dan tabel diakui di periode berjalannya itu senilai 4 miliar.
Lanjut, pada beban di tahun pertama itu senilai 4 miliar diakumulasi dan diakui di periode berjalannya senilai 4 miliar. Laba kotornya 0 karena dia sama-sama 4 miliar. Lanjut, di tahun kedua pendapatan diakumulasinya senilai 11 miliar 664 juta. Nah, diakui di periode lalunya itu yang di tahun pertama tadi 4 miliar dan diakui di periode berjalannya senilai 7 miliar 664 juta. Selanjutnya itu beban tahun kedua diakumulasi itu senilai 11 miliar 664 juta. Diakui di periode lalu senilai yang tadi tahun pertama 4 miliar dan diakui di periode berjalan senilai 7 miliar 664 juta. Ini didapat dari 11 miliar 664 juta dikurang dengan 4 miliar. Laba kotornya tidak ada juga karena dia sama-sama nilainya. Lanjut ke tahun ketiga, itu pendapatannya senilai 18 miliar. Ini tuh didapat dari perhitungan 18 miliar itu dikali 100%. Dan di tabel diakui di periode lalu itu 11 miliar 664 juta didapat dari yang tahun kedua tadi. Nah, di periode berjalannya senilai 6 miliar 336 juta didapat dari hasil pengurangan dari 18 miliar dikurang dengan 11 miliar 664 juta. Lanjut, di beban tahun ketiga itu senilai 16 miliar 200 juta itu didapat dari hasil perhitungan yang sebelumnya dan diakui di periode lalunya didapat dari hasil yang tahun kedua. Lanjut, diakui di periode berjalannya itu dapat 4 miliar 536 juta didapat dari hasil pengurangan 16 miliar 200 juta dikurang 11 miliar 664 juta. Maka laba kotornya itu senilai 1 miliar 800 juta yang di tabel kedua diakui di periode lalu itu tidak ada karena nilainya sama, dan yang diakui di periode berjalan itu senilai 1 miliar 800 juta. Maka jurnalnya yaitu laba kotor di tahun pertama tidak ada, tahun kedua tidak ada, tahun ketiga itu senilai 1 miliar 800 juta. Beban kontraknya di tahun pertama itu 4 miliar, yang tahun kedua 7 miliar 664 juta, yang di tahun ketiga 4 miliar 536 juta. Lanjutnya, pendapatan kontrak pada tahun pertama itu 4 miliar, yang tahun kedua 7 miliar 664 juta, di tahun ketiga itu 6 miliar 336 juta. Ini itu jurnal untuk mengakui pendapatan dan beban. Yang selanjutnya untuk mengakui penyelesaian kontrak itu pada termin pada laba kotor, di mana terminnya debitnya itu 18 miliar dan laba kotor di kredit itu 18 miliar. Nah, perbandingan laba yang diakui pada PT Buana Karya tadi yaitu tahun pertama itu persentase penyelesaiannya itu 500 juta, di biaya terpulihkannya itu 0. Nah, di tahun kedua persentase penyelesaiannya itu 796 juta dan biaya terpulihkannya itu 0. Di tahun ketiga persentase penyelesaiannya itu 504 juta, biaya terpulihkannya itu 1 miliar 800 juta.